mereka yang beracara di pengadilan tidak mempunyai ini, ya otomatis langsung ditolak atau diusir. Jadi ketika Rasman Nasution dan Firdaus Oibobo itu berita acara sumpahnya itu sudah dibukukan, otomatis mereka sudah tidak bisa bersidang lagi. Halo teman-teman semua, masih dengan saya di sini dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Jadi hari-hari ini ada berita yang rame ya teman-teman, keributan yang terjadi di pengadilan yang dilakukan oleh Rasman Nasution dan teman-temannya ketika disidang ya teman-teman, di mana Rasman ini meminta sidang dilakukan secara terbuka, tetapi dari awal majelis hakim mengatakan bahwa persidangan harus tertutup untuk umum. Dan Rasman ini teman-teman, dia memaksakan majelis hakim agar dibuka, dan dia juga bawa teman-temannya juga ya, yang akhirnya sidang itu kisruh. Ketika kisruh akhirnya majelis hakim meninggalkan persidangan. Dan sebagai seorang advokat ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Nasution ini sungguh saya prihatin ya. Lembaga peradilan, lembaga sidang, lembaga persidangan yang harusnya dihormati oleh para penegak hukum ya, dalam hal ini jaksa, pengacara atau advokat dengan hakim, itu dibuat kisruh, dibuat rame oleh Rasman Nasution dan temannya. Padahal ini harusnya tidak boleh terjadi karena sudah melanggar etika, melanggar peraturan yang ada. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, ini dilakukan oleh seorang pengacara, seorang advokat. Harusnya ini tidak boleh terjadi ya teman-teman. Tapi apalacur, semua itu sudah terjadi, dilakukan oleh Rasman Nasution dan teman-temannya, sampai salah seorang rekannya itu ya, Firdaus Oibobo, itu sampai naik ke atas meja. Itu sudah ngeri teman-teman. Sudah sangat-sangat ngeri kelakuan mereka, dan tentu saja ini akhirnya berbuntut kepada pembekuan dari berita acara sumpah mereka, atau kasarannya izin mereka ini dicabut oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin tersebut. Dan selain itu mereka juga melanggar Perma nomor 6 tahun 2020 ya teman-teman, bahwa intinya mereka yang hadir dalam persidangan itu wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Dan teman-teman, buat teman-teman yang bukan advokat, bukan pengacara ya, tentu saja penasaran dengan apa sih berita acara sumpah itu yang dibukukan Mahkamah Agung terhadap Rasman dan temannya Firdaus Oibobo. Jadi berita acara sumpah itu izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi terhadap seseorang yang hendak melakukan praktek. Nah, kebetulan kalau teman-teman mau lihat sebenarnya bentuknya seperti apa sih berita acara sumpah, karena di dalam salah satu butir dari pembekuan izin Rasman Nasution dan temannya itu juga berdasarkan sumpah dari advokat tersebut pada saat menjalankan sumpah untuk menjadi advokat. Saya punya berita acara sumpah milik saya sendiri. Nanti teman-teman saya ajak untuk melihat sebenarnya seperti apa sih berita acara sumpah dari advokat, izin dari advokat untuk bersidang. Ini saya akan tunjukin ya, mari kita lihat. Nah, ini ya teman-teman ya, saya ambil contoh berita acara sumpah saya ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana sih, apa sih
atau apa sih isi dari berita acara sumpah ini. Jadi saya dulu diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Surabaya ya, karena memang saya ujian, saya lulus dan saya tinggal memang di Surabaya. Jadi Pengadilan Tinggi Surabaya, Jalan Sumatera nomor 42 Surabaya. Berita acara pengambilan sumpah pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007, seterusnya. Ini Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan disaksikan oleh Santun Napitupulu Haji Haryoto telah mengambil sumpah sebagai advokat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 Yunto Sema nomor 1 tahun 2007 menurut cara agama yang dipeluknya. Nama saya Agung Prastianto Esa, agama Protestan, yang berbunyi sebagai berikut. Ini ya teman-teman, sumpah. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Kemudian, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Kiranya Tuhan menolong saya. Demikian berita acara sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang disumpah, dan saksi-saksi. Ini saksinya dari ada Ketua Pengadilan Tinggi dan juga hakim ya, hakim tinggi dan saya sendiri. Dan ini teman-teman, butir bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Inilah ya butir nomor dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butir ke-6 dari sumpah ini yang dijadikan sebagai dasar untuk membekukan berita acara sumpah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman yang belum tahu gimana sih atau bentuknya seperti apa sih, izin praktek dari seorang advokat. Ini adalah izinnya teman-teman berupa berita acara pengambilan sumpah, atau biasanya kami menyebutnya dengan BAS. Kami menyingkatkan dengan BAS, yaitu berita acara sumpah. Ini dipakai untuk sidang teman-teman. Jadi ketika kami akan bersidang, biasanya ketika mendaftarkan gugatan atau beracara di pengadilan, kami harus melampirkan BAS ini ya, berita acara sumpah, plus kartu pengacara, kartu tanda pengenal anggota ya. Karena saya dari Pradi, saya mempunyai kartu Pradi ya. Saya Pradi dari Profesor Otto Hasibuan, beliau adalah ketua saya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini contoh dari berita acara. Dan kalau mereka yang beracara di pengadilan tidak mempunyai ini, ya otomatis langsung ditolak atau diusir. Jadi ketika Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo itu berita acara sumpahnya itu sudah dibukukan, otomatis mereka sudah tidak bisa bersidang lagi. Sampai nanti kebijakan dari Mahkamah Agung itu seperti apa? Apa mengampuni atau tidak mengampuni segala perbuatan mereka, ya otomatis selama-lamanya mereka tidak akan bisa beracara di pengadilan.
Jadi ini ya teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin tahu, ini berita acara sumpah dari advokat. Ini adalah izin untuk beracara bagi advokat di seluruh Indonesia. Ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, bermanfaat, dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.